Dari Usamah, semoga Allah meridhoinya, berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Faidha ammatu man dakhalahal masakin, dan ternyata mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin. Nah, jadi mayoritas penghuni surga itu orang miskin. Washabul jad mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Sementara di sini disebut orang-orang yang kaya, mereka yang orang kaya yang tidak mengganggu orang lain, maka mereka juga akan masuk surga. Tetapi orang-orang yang mengganggu yang lain, maka mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kumtu ala babin nar, dan aku berdiri di depan pintu neraka. Faidha ammatu man takhalaha, maka mayoritas orang yang memasukinya itu adalah an-nisa, perempuan. Jadi mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Mayoritas penghuni surga orang miskin. Baik. Jadi di sini sudah jelas bahwa salah satu di antara keutamaan orang miskin, dia masuk surga lebih dulu. Dalam hadis yang lain, masuk surga 40 tahun lebih awal. Dalam hadis yang lain, 500 tahun lebih dulu sebelum orang kaya. Kira-kira kalau disuruh milih, kita miskin atau kaya? Ya. Masuk surganya duluan, tapi di dunia susah. Ya. Dan ada kalanya kefakiran itu juga bisa membawa kepada kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufron. Jadi kadang-kadang kefakiran membuat orang kufur, terus golek pesugihan, malah kufur loh. Tidak jadi masuk surga, kufur. Maka orang miskin di sini ya orang miskin yang beriman dan bertakwa, bukan sekedar miskin tok. Kalau miskin kufur ya gimana? Ya rugi. Baik. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga melihat ke pintu neraka. Dan ternyata mayoritas penghuninya perempuan. Baik. Kenapa untuk yang pertama tadi di pintu surga mayoritas penghuninya orang miskin? Ya, karena orang miskin ini hisabnya cepat. Jadi perhitungannya mudah. Sementara orang kaya ini hisabnya lama, perhitungannya lama. Orang miskin ditanya tanahnya, yaitu, rumahnya, yaitu, kamarnya ya, tempat tidurnya ya, ruang tamunya ya, dapurnya ya di situ. Sehingga hisabnya cepat. Bajunya yang untuk kondangan yaitu, yang untuk pengajian yaitu, yang untuk sehari-hari yaitu. Jadi hisabnya cepat. Nah, orang kaya itu bajunya itu macam-macam, nggo mantenan ana dhewe, ya toh, nggo rapat ada sendiri, untuk kerja ada sendiri, untuk apa lagi, untuk sehari-hari beda lagi, untuk ke masjid beda lagi, untuk ke taman beda lagi, sendalnya aja beda-beda, sendal ke masjid, sendal kondangan, sendal apa, napa boleh?
Ya. Jadi itu baru sendalnya saja hisapnya lama itu. Ada yang orang yang sampai sepatunya 800 pasang. Lo kan itu berapa? Ya perkara sepatu aja itu nanti dihisap lama itu karena banyak pasang. Baik, tapi beda dengan orang miskin. Itu sendalnya sudah sendal jepit, sudah putus pun dipeniteni. Ya, itu pengalaman saya dulu. Ya, saya merasakan pakai sendal jepit, wis nganti tepos, serampate pedot, dipeniteni. Nah, yang begini nih hisapnya cepet nih, sandalnya cuman satu. Ya, baik. Ada yang pernah meniteni sendal? Oh pernah. Tapi saya lihat wajahnya wajah-wajah orang kaya di sini. Tapi kok meniteni sendal lagi? Oh dulu. Berarti dulu kita senasib. Baik. Jadi ini tak sawang-sawang wajah-wajah orang kaya kok meniteni sendal itu kan. Ya. Masalah harta itu depan belakangnya kan ditanyakan semua. Ya. Jadi harta itu ditanya semua. Tidak ada yang tidak ditanya. Dari mananya ke mananya semuanya ditanya. Bisa selamat dari mananya, tidak selamat ke mananya. Bisa saja selamat ke mananya, tidak selamat dari mananya. Jadi pertanyaannya double untuk harta itu. Dan tadi kita sampaikan salah satu rahasia orang miskin kenapa cepat, karena hisapnya cepat. Orang kaya belakangan, karena orang kaya masih dihisap, masih dihitung. Lam yadkhul jannah. Jadi orang kaya itu masih tertahan, belum masuk surga, belum diizinkan. Kenapa? Masih dihitung. Maka di sini disebutkan mahbusuna. Jadi mereka orang-orang kaya itu masih ditahan karena perhitungan hartanya. Jadi belum masuk surga. Sementara orang-orang fakir sudah masuk surga sebelum orang kaya. Sementara para penghuni neraka sudah diperintahkan masuk neraka. Tetapi orang-orang kaya belum, masih proses perhitungan. Orang miskin sudah di surga duluan, ngitungnya sudah selesai. Sehingga kalau begini kan, kalau mau belanja harus punya rem ini, supaya hisapnya tidak lama. Punya tanah di mana-mana, punya rumah di mana-mana, sampai mobilnya juga banyak, garasinya sampai ndak muat. Sehingga perkara mobil saja macam-macam itu. Pertanyaannya warna. Beda kalau orang miskin. Kendaraannya apa? Sepeda ontel. Kalau ke pasar ya sepeda ontel. Kalau kerja sepeda ontel. Yang orang kaya tadi beda. Rapat mobil yang ini. Acara keluarga mobil yang itu. Refreshing mobil yang ini. Jadi hisapnya lama. Pripun Bu? Ya. Demikian pula mau makan. Itu juga ajangnya beda-beda. Maem bakso pakai itu mangkok. Maem sate pakai apa lagi? Piring black. Nasi goreng. Nah, pakai piring plastik. Nah, sekarang mau maem sosis. Ya, cara makannya itu beda-beda. Ada yang pakai sindik, pakai garpu, pakai pisau, ya kan? Itu hisapnya lama itu. Orang miskin mau makan apa saja, ya pakai tangan. Oh gitu ya. Baik. Maka hisapnya lebih cepat. Maem apa wae wadahe ya kuwi. Jadi
Maka bersyukurlah ketika menjadi orang miskin. Dan bersyukurlah pula ketika menjadi orang kaya. Maka orang miskin itu kesabarannya membawa ke surga. Dan orang kaya itu syukurnya membawa ke surga. Maka orang miskin diminta untuk sabar, orang kaya diminta untuk syukur. Baik. Maka di sini dibagi menjadi 3 oleh Rasul. Yang pertama adalah penghuni neraka. Dia sudah masuk neraka. Yang kedua orang fakir, masuk surga lebih dulu. Yang ketiga orang kaya. Orang kaya tertahan masuk surga sampai perhitungannya selesai. Sampai perhitungannya selesai.